آه، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Hayakumullahu tabaraka wa ta'ala bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam materi usul fikih ahli Madinah. Melanjutkan dari pertemuan majelis yang kedua, ya, dan sekarang telah masuk ke dalam majelis yang ketiga, masih di muqaddimah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh menjelaskan di sini di dalam tulisan beliau di akhir muqaddimah ini, Syekh hafizahullahu taala wa ra'ah, beliau mengatakan liyakuna ishaman fi ad-da'wati ila hadzal maslaki al-athari al-qawim. Kemudian agar sekiranya ini menjadi suatu kontribusi, ya, di dalam berdakwah, fi ad-da'wah ila hadzal maslaki al-athari al-qawim, kepada metode pengajaran agama berdasarkan metode athari yang diambil dari asar-asar para salaf, praktik amal mereka, al-qawim, yang lurus ini. Jadi harapan Syekh, ya, dari apa yang beliau jama di dalam pengajaran usul fikih ahli Madinah, agar kita ini mendapati pemahaman terkait usul fikihnya ahli Madinah. Harapan Syekh di sini agar hal ini, risalah ini, kitab ini, ya, pengajaran ini, segala yang berkaitan di dalamnya ini, itu agar menjadi suatu kontribusi di dalam dakwah, ya, karena setiap dari kita wajib untuk ikut andil di dalam menolong dakwah ini, ya. Hanya saja setiap dari kita memiliki makam yang berbeda-beda. Ada yang dia memiliki makam di dalam ilmu, ya, itu para alim ulama, para penuntut ilmu syar'i, ya, mereka paling banyak mengerahkan di dalam urusan ilmu, ya, meskipun tidak menutup kemungkinan dari mereka ikut andil di dalam urusan-urusan lainnya, ya, tapi yang paling utama bagi mereka adalah apa? Dengan ilmu. Nah, ini makamnya para ulama dan para penuntut ilmu syar'i. Adapun makam selainnya itu bisa dengan harta, bisa dengan segala hal yang dapat menolong dakwah, tersebarnya dakwah, ya, karena dakwah ini butuh pertolongan, ya. Dakwah ini madal hayah, sepanjang hidup, tidak dikenali di dalamnya kebosanan, jenuh, ya, tidak, madal hayah. Dan ini merupakan bentuk apa? Amal jama'i, pekerjaan bersama, amal bersama kita, ya, kewajiban atas kita semuanya untuk ikut andil di dalam dakwah. Tinggal nanti dilihat kemampuan kita masing-masing, ya, kita ikut andil di dalam dakwah ini mengambil peran apa, seperti itu, ya. Taib, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kemudian Syekh melanjutkan di sini, limma syahadtu min qillati salikihi, ya, tatkala saya telah menyaksikan, melihat kepada sedikitnya orang-orang yang menempuhnya, artinya menempuh metode ini, bagaimana mereka menjaga pengajaran para salaf, itu sedikit sekali, ya, hanya secuil saja. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang apa? Menghidupkan madhabnya zanadiqah, ya, ra'yu kalam, ya. Adapun yang mengembalikan urusan agama ini kepada awalnya, kepada generasi awalnya, maka itu subhanallah, sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Maka demikianlah apa yang dipersaksikan oleh Syekh, ya, jazahullahu khaira. Kata Syekh, limma syahadtu min qillati salikihi,
Ya, tatkala aku telah saya menyaksikan betul-betul betapa sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan ini. Ma'atiqadi al-jazim, bersamaan dengan keyakinan saya yang kuat, annahul haqqul mubinu, bahwasanya metode ini adalah metode yang benar, adalah kebenaran yang nyata, ya, kebenaran yang nyata. Al-muwafiqu li sunnati sayyidil mursalin salawatullah alaihi wasallamuhu alaihi. Ya. Metode yang benar-benar berkesesuaian dengan as-sunnah, dengan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu fikih ahli Madinah. Wa kama qala ba'du salaf, dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian para ulama salaf, di antaranya Fudail ibn Iyad kalau tidak salah, rahmatullah alal jami', mereka mengatakan alaika bi tariqil haq, kewajiban Anda adalah istiqamah, ya, dengan menempuh jalan kebenaran. Wala tastauhis liqillatis salikin, jangan Anda itu merasa kesepian karena sedikitnya orang-orang yang menempuhnya, ya, tidak adanya yang membersamai antum di dalam dakwah ini, di dalam beragama, ya. Akan tetapi mayoritas manusia itu justru apa? Berseberangan dengan antum. Maka jangan merasa kesepian, jangan merasa sedih, ya. Wala tastauhisu liqillatis salikin, jangan merasa goncang dengan sedikitnya orang yang bersama dengan Anda di dalam, ya, al-Islam, di dalam beragama. Wa iyyaka wa tariqal batil, dan jauhilah daripada Anda jalan-jalan kebatilan. Wala tagtarra bikasratil halikin, janganlah antum itu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa, ya, tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Atau dengan redaksi yang semakna, ya, sebagaimana perkataan kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak, ya, alika bi athari min salaf as-salih wa in rafadakan nas, ya, maksud bin nawadij, peganglah asar para salaf walaupun manusia itu menelantarkan Anda, ya, walaupun manusia itu apa? Menelantarkan Anda, dan gigitlah dengan gigi geraham, ya. Dan sebagaimana yang Nabi SAW juga sebutkan, ya, dengan redaksi yang semisal, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya, dan berpegang teguh dengan asarnya para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, asarnya para mereka, para salaf. Dan gigitlah dengan gigi geraham, kata Nabi SAW, pegangi itu, ya. Wala taktar bikasrati al-halikin, jangan pernah sekali-kali untuk kita itu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Nasallahu salamat wal afiyah. Kemudian wa amma usulu fiqhi ahli al-Madinah allati biha anwantu hadhihi ar-risalah, adapun usul fikih ahli Madinah yang dengannya saya memberikan judul terhadap risalah ini dalam kitab ini, yaitu At-Tabsirah bi Usul Fiqh Ahli Madinah. Kemudian kata Syekh Abu Lubabah Al-Jazairi hafizahullahu taala, fa inna ma'al maqsudu biha al-maslakul ammu lal usulul martabatu ala tariqatil mutaakhirin. Ya. Dari kitab yang saya berikan judul ini, yaitu At-Tabsirah bi Usul Fiqh Ahli Madinah ini, maka yang dimaksudkan dengannya adalah itu al-maslakul ammu lal usulul martabata ala tariqatil mutaakhirin, yaitu adalah metode secara umum, ya, dan bukan berkaitan dengan usul yang disusun secara sistematis berdasarkan caranya orang-orang mutaakhirin, ya. Jadi Syekh memuat bab-bab di dalam risalah ini yang telah beliau jama', ya, dari berbagai kitab-kitab para salaf, anak-anak murid daripada Imam Malik, itu tidaklah sebagaimana susunan sistematis usul yang dibangun oleh orang-orang mutaakhirin. Itu berbeda, ya, itu berbeda, ya. Di mana perbedaannya? Yaitu isjalu amala ahli Madinah khamisatil kal usul, ya. Bahwasanya orang-orang mutaakhirin itu punya kaidah, ya, punya kaidah, mereka menjadikan
amalnya ahli Madinah ini, amalnya praktik amalnya para salaf ini, itu sebagai dasar kelima dari usul yang mereka buat, dari pondasi usul yang mereka buat, usul fikih gitu ya, yaitu ba'dal Quran was sunnah wal ijma' wal qiyas. Ya, jadi ahli Madinah ini amal mereka itu ditempatkan pada posisi terakhir setelah usul-usul yang mereka buat ini, yaitu meliputi kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, baru setelahnya Ahlul Madinah. Nah, ini batil ya. Antum paham di sini ini batil. Kenapa? Ma'annahu minal ma'lum, padahal sudah diketahui anna amala Ahlul Madinah, bahwasanya praktik amalnya para salaf yaitu ahli Madinah, la yukhalifu kitaban wala sunnatan mutawatirah. Tidak mungkin menyelisihi daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang mutawatirah, ya, yang sudah mutawatir derajatnya. Tidak mungkin para salaf itu menyelisihi As-Sunnah, ya. Tidak pula menyelisihi daripada Al-Quran. Ya, nanti akan dijelaskan alasannya. Ya. Walaysa fihi qaulun syadzun fadlan an yukhalifa ijma'an. Dan tidak pula, ya, di dalam praktik amal para salaf itu mendapati kandungan yang menyimpang, apalagi sampai menyelisihi daripada ijma'. Ya, ijma' para salaf tidak mungkin. Justru para mutaakhirin inilah ya yang menyelisihi ijma'. Banyak menyelisihi daripada ijma', hatta sampai kepada persoalan-persoalan akidah, asas Islam. Ya, subhanallah. La qasrahumullah. Jadi orang mutaakhirin ini memuat kaidah, ya kan? Ya, orang-orang mutaakhirin ini memuat kaidah, ya, yang termasuk di dalam usul itu bagi mereka adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, baru setelahnya praktik amalnya para salaf Ahlul Madinah. Ini batil, ya. Maka demikianlah alasannya Syekh menjelaskan, bal inna ma tu'rafu kaifiyatul amal. Bahkan, ya, hanyalah kita dapat memahami bagaimana untuk mengamalkan bi ayatil kitabi was sunnah al-manqulah, ya, untuk mengamalkan, memahami, mengeluarkan hukum-hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah justru diketahui an tariqir riwayah bi amali ahli Madinah. Diketahuinya adalah dengan apa? Melalui praktik riwayat amalnya ahli Madinah. Ya. Justru kita tahu hukum-hukum di dalam Al-Quran, As-Sunnah dimaksudkan dengan apa, ya, bagaimana mengeluarkan hukum itu dengan praktik amalnya ahli Madinah, bukan dengan ra'yu, dengan kalam, ya. Maka falam yakun khamisal usul bal kana al wasilata allati biha tufhamu wa tuwajjahu tilkal usul. Maka amalan tersebut, yaitu praktik amalnya para salaf ahli Madinah, itu bukanlah dasar kelima dari usul yang direka-reka oleh mutaakhirin, yang dibuat-buat atau dikarang-karang oleh mutaakhirin, ya, melainkan adalah sarana al-wasilah allati biha tufhamu wa tuwajjahu tilkal usul, menjadi sarana yang dengannya usul-usul itu justru dapat difahami dan diarahkan. Itu tadi dengan praktiknya amal para salaf. Kemudian contoh, ya, al-amsilah, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan dengannya satu redaksi misalnya. Maka siapakah yang mendatangkan hadis ini kemudian menerapkan atasnya itu sebuah kaidah ilmiah, yang bersandar, ya, i'timad terhadap redaksi suatu hadis, kemudian agar dikeluarkan darinya ahkam, al-ahkam, hukum-hukum syar'i. Bagaimana? Kalau tidak dari apa? Amalnya para salaf. Ya. Mereka punya kaidah anal amru al-mujarrad anil qara'in, ya, bahwasanya setiap apa saja yang menunjukkan pada lafaz amr, ya, lafaz amr redaksinya dalam bentuk perintah yang terbebas dari qara'in, yaitu indikasi-indikasi atau petunjuk lainnya, ya, terbebas dari adanya indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk lainnya, maka in lam yakun lahu sarifun, yakni yasrifu ila al-istihbab masalan, ya, tidak mengalihkan daripada makna anjuran sunnah misalnya, ya, tidak ada indikasi lainnya yang menunjukkan anjuran sunnah misalnya, maka fahuwa yadullu ala al-wujub, ya, fahuwa yadullu ala al-wujub. Tayyib. Faham antum sampai sini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka perintah tersebut menunjukkan kewajiban kalau enggak ada yang menunjukkan qara'in, indikasi atau penunjuk-penunjuk lainnya. Ya.
Maka hal semacam ini atau kaidah semodel ini itu demi Allah gak akan antum dapati pada pengajaran para salaf. Ya, kalau antum jujur di dalam belajar atau antum seorang penuntut ilmu asari mutamasik, maka antum gak akan dapati hal-hal seperti ini. Ya, anal amr al mujarrad an yuqara'in in lam yakun lahu sarifun yani yasrifuhu ila al istihbab masalan fa huwa yadullu ala al wujub. Kayf hal? Karena kapan saja datang amr, ya, yang menunjukkan perintah, yang menunjukkan suatu perintah di dalam hadis, maka itu menunjukkan amal. Ya, maka kita ahlu sunnah wal jamaah itu akan segera melihat kepada bagaimana para salaf itu menetapkannya. Kaifa as-sahaba yutabbiqu hadzal amr. Ya. Jadi kita enggak lancang melangkahi mereka. Kita melihat kepada mereka, ada hadis, ada ayat Al-Qur'an. Kita lihat kepada para salaf bagaimana mereka menerapkannya. Ya. Menerapkannya, bagaimana para sahabat mereka itu memahaminya. Nah, ini ahlu sunnatul lain. Ya. Bukan para muntasibah itu, ya kan. Illa man rahima rabbi. Jadi contoh lain sebagaimana pada mazhab-mazhab lainnya, ya, yang metode fikih mereka itu dibangun di atas apa? Afrad. Apa afrad? Ijtihad pribadi, qaulnya pribadi, person-person tertentu, ya, ucapan seseorang. Enggak. Ahlul Madinah amal jama'i, bukan pendapat seorang pribadi, bukan. Ya, amal jama'i. Yang disepakati pada saat itu, ya, dan kita lihat masyarakat yang mendominasi, yang memayoritas itu siapa? Siapa, kapan, ya. Ya. Jadi jangan salah paham. Katanya ahlu sunnah itu tidak mengambil mayoritas. Ya, antum lihat dulu mayoritasnya siapa. Mayoritas para sahabat Nabi SAW, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu yang terbaik. Yang minoritas siapa? Ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul syirk wal kufur. Adapun hadzal yaum fi asrina hadza asasul afiyah, maka jelas yang mayoritas apa? Ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul syirk wal kufur. Ya, ahlus sunnah, orang-orang Islam itu sedikit, minoritas, bahkan enggak ada. Ya. Jadi antum jangan salah paham. Ya, mayoritas di sana yang telah mereka itu bersepakat di suatu praktik amal nyata itu adalah hujjah, ya, hujjatul amal disebutnya. Ya, yang mereka adalah para salaf, tabi'in dan para sahabat. Ya, antum paham ini. Berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya yang dibangun di atas apa? Kalam pribadi, ijtihad dan semisalnya. Ya, seperti sudah kita sebutkan di sebelumnya, mabniyah ala ijtihadatin au ara'in fardin. Ya. Bagaimana mereka itu membawa mazhab-mazhab yang ada itu pada perkara-perkara awamir, perintah-perintah yang menunjukkan perintah, itu ala lujub. Ya. Akan tapi ahli Madinah memahami pada perkara awamir itu misalnya itu ala sunniyah, sunnah saja. Ya, bainal istihbab wal wujub. Ya, bainal istihbab wal wujub. Faham antum? Insyaallah. Karena dasarnya apa? Bersandar kepada praktik amal dasar mereka. Contoh lain misalnya pada kasus, ya, mazhab zahiriyah misalnya. Jangan, atau ya zahiriyah, atau misalnya sederhananya pada kasus madmadah, ya, mazhab Hambali misalnya. Mazhab Hambali, madmadah atau istinsyak fil wudu. Ya, berkumur-kumur atau istinsyak memasukkan air ke dalam hidung di dalam wudu, ya. Antum perhatikan. Maka dalam perspektif mazhab Hambali ini atau Hanabilah, mereka menyatakan bahwa ini alal wujub, perintah yang menunjukkan apa? Alal wujub, wajib hukumnya. Sebaliknya adapun ahlul Madinah, mereka menyatakan hal ini adalah sunnah saja. Ya, hukumnya adalah sunnah, yaitu al-sunniyah. Ya, bukan wajib, bukan. Apa dasarnya? Itu praktiknya nyata para salaf terhadap nusus atau adilatus syar'iyyah. Ya, sedangkan Hanabilah dasar mereka adalah zahir hadis. Ya. Jadi tidak ada sebetulnya hajat kita untuk memanjakan, ya, penjabaran ini, namun ini adalah sedikit daripada yang perlu untuk, ya, kita ketahui bersama sebelum kita masuk ke dalam pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, dan kita tutup doa dari Syekh di dalam risalah ini. Kata Syekh, as'allaha bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yaj'ala hadhihi risalah al-khalisah li wajhil karim wa yanfa'a biha wa yubarika fiha
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, kata saya, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang ula, agar menjadikan kitab ini itu semata-mata khalisan liwajhil karim, ya, mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, wa yanfa'a biha wa yubarika fiha, dan menjadikannya manfaat serta berkah. Wala haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Katabahu Abu Lubabah Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Taib, selesai sudah mukadimah yang kita bacakan pada kesempatan hari ini. Ya, pada pertemuan ketiga hanya membahas kepada mukadimah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, langsung masuk ke dalam materi. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.